Kita setiap hari berusaha ingin menjadi hidup itu yang terbaik, ingin berbuat itu baik, tapi di balik keinginan kita berbuat baik kadang ada salahnya kita. Karena itulah banyak orang mengatakan, para ulama juga menyampaikan, betapa manusia itu belum ada yang benar kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita hanya berusaha terus dan menerus agar menjadi orang yang benar. Ketika manusia itu bersalah, segeralah kita bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, atau dengan kata lain dengan disebut taubatan nasuha. Karena taubat itulah yang akan mampu menghapus dari segala kesalahan dan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Ahmaduhu subhanahu wa huwal aliyyul akram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiruz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimanallah, selaku khotib berkewajiban wasiat takwa terutama kepada pribadi dan seluruh saudara kami yang hadir, agar dari sisa-sisa usia yang Allah berikan, mari bersama kita gunakan untuk meraih mutu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan meraih mutu takwa inilah kita diberikan garansi atau jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman hidup, baik hidup yang fana di dunia dan sementara, terlebih kehidupan yang panjang di barzah sampai hari kiamat, dan kemudian kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimanallah, kita sebagai insan memiliki tugas suci kepada Allah. Disadari atau tidak bahwa Allah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa tugas kita adalah mengabdi kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan apapun juga. Sehingga Allah menyampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak pernah akan menciptakan yang namanya manusia dan jin kecuali mereka diciptakan untuk liya'buduni, beribadah atau mengabdi kepadaku. Nah, dalam rangka proses pengabdian inilah kita kadang ada perintah yang hilaf kita lakukan, kadang ada larangan yang justru dilaksanakan. Oleh karena itu kita sangat bersyukur di balik kesalahan dan dosa-dosa yang kadang kita perbuat, tetapi ternyata Allah memberikan syariat taubat kepada kita lewat tuntunannya di dalam Al-Quran. Karena memang Nabi sendiri menyampaikan dalam konsepnya, dalam hadisnya, kullu bani adam khoto'un wa khairul khoto'ina at-tawabun. Semua anak Adam atau manusia itu banyak salahnya atau selalu bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah at-tawabun, mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimanallah, kita setiap hari berusaha ingin menjadi hidup itu yang terbaik, ingin berbuat itu baik, tapi di balik keinginan kita berbuat baik kadang ada salahnya kita. Karena itulah banyak orang mengatakan, para ulama juga menyampaikan, betapa manusia itu belum ada yang benar kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita hanya berusaha terus dan menerus agar menjadi orang yang benar.
Ketika manusia itu bersalah, segeralah kita bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, atau dengan kata lain dengan disebut taubatan nasuha. Karena taubat itulah yang akan mampu menghapus dari segala kesalahan dan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimanallah, dalam rangka kita bertaubat atau memiliki kesalahan lalu bertaubat, ada dua kesalahan. Yang pertama, ada kesalahan yang disebut dengan hak adami, yaitu kesalahan kepada manusia. Maka sebelum kita minta ampun kepada Allah, hendaknya kita memohon ampun kepada manusia yang kita sakiti. Setelah kita mohon ampun kepada mereka yang kita sakiti, barulah kita bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar justru nanti dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena ketika kita memiliki kesalahan terhadap manusia, tidak cukup kita dengan bertobat kepada Allah, maka harus kita bertobat kepada manusia yang kita sakiti, memohon maaf, memohon agar segala kesalahan yang kita lakukan diampuni olehnya, dan kemudian kita bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebaik-baiknya. Kemudian masalah tobat ini sendiri Allah menyampaikan, sebanyak apapun malam yugorgir, selagi napas kita belum di tenggorokan, Allah akan memaafkan seluruh kesalahan dan dosa-dosa kita. Bahkan di dalam surat Al-Furqan, surat nomor 25 ayat yang ke-68, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wala yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Dan orang-orang yang menyeru beserta Allah ilahan akhar, tidak menyeru beserta Allah Tuhan yang lain, dan tidak pernah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang benar, wala yaznun, dan mereka tidak berzina, wa may yaf'al dzalika yalqa asama, dan siapa orang yang melakukan demikian, berbuat musyrik, membunuh tanpa hak, kemudian berzina, mereka akan diberikan hukuman dengan dosa yang berat. Yudha'af lahul azab, akan dilipat gandakan hukuman baginya di dalam neraka. Tetapi di ayat yang ke-70 Allah menyampaikan, illa man taba, kecuali orang yang tobat, wa amana, dan tobatnya itu diiringi dengan iman, wa amila amalan sholiha, dan dilengkapi dengan amal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, mereka itulah yang Allah tukar sayyiatihim, kesalahan-kesalahan mereka, hasanat, dengan kebaikan. Kenapa demikian? Wa kanallahu ghafurur rahima, dan Allah itu ghafuron, maha pengampun, rahima, lagi maha penyayang. Jadi andai kata pun dosa itu begitu banyak, ketika kita tobat, tapi syarat tobatnya wa amanah, karena iman kepada Allah, kemudian selesai tobat, wa amila amalan sholiha, tobat itu harus dilengkapi dengan amal soleh, menyesal dengan apa yang pernah diperbuat, dan kemudian memperbaiki diri, berjanji tidak akan mengulanginya dari perbuatan dosa itu. Pasti Allah menyampaikan, baddala yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, Allah tukar seluruh kejahatannya, Allah ganti seluruh kekurangannya, kesalahannya dengan hasanat, dengan kebaikan. Karena Allah tidak butuh menyiksa kita, yang butuh adalah kita kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya menjelang tahun baru Hijriah ini, di akhir tahun ini, mari bersama-sama kita evaluasi amal ibadah kita, perbuatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian yang begini luar biasa, mari bersama-sama kita dekatkan diri kita kepada Allah. Kita memang disampaikan oleh Nabi, banyak salah kita, banyak lupa kita, banyak kehilapan kita, banyak permohonan kita kepada Allah tidak diimbangi dengan ibadah yang sempurna kepadanya. Karena itu melalui khotib saat ini saya menyampaikan, mari kita taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya, agar segala kehilapan, kesalahan kita diampuni, sehingga hidup kita sekali sekarang di dunia ini bermutu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita sadari, kehidupan kita tidak ada ulangan. Andai kata kita gagal sekarang memperbaiki amal kita kepada Allah, mempersembahkan yang terbaik, tidak ada ulangan untuk hidup yang kedua kalinya. Berbeda dengan kita sekolah,
Tentunya ketika gagal untuk naik kelas, kita ada kita ada ulangan, kita ada perbaikan di tahun-tahun berikutnya. Tetapi ketika kita meninggal dan kemudian tidak bisa mempersembahkan amal yang terbaik, pengabdian yang terbaik kepada Allah, tidak ada kesempatan untuk hidup yang kedua kalinya. Bahkan berapa banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat ketika mereka sakratul maut minta diulang, minta dikembalikan, minta ditunda kematiannya. Allah tidak pernah menunda kematian seseorang. Karena itulah, jika ada kesempatan amal soleh, mari kita lakukan sekecil apapun amal soleh itu, sehingga ketika kita meninggal tidak ada penyesalan untuk menghadap Allah. Karena semua perbuatan sudah kita lakukan, baik yang wajibnya dan yang sunnahnya, yang diinstruksikan, yang diberikan contoh oleh Rasul, kita sudah lakukan. Sehingga dengan demikian ketika meninggal tidak ada lagi laula akhortani ila ajalin qorib fa as-saddaqo wa aku minas solihin. Ayat di surat Al-Munafikun itu tidak akan terkena kepada orang yang sering beramal soleh. Ya Allah, kenapa kau tak tunda mati saya sampai waktu yang dekat, sampai besok saja? Saya ingin menjadi orang yang soleh. Fa as-saddaqo, saya ingin sodakoh. Wa aku minas solihin, dan saya ingin menjadi orang yang soleh. Tapi jawaban Allah ketika mereka minta ditunda kematiannya ketika sakratul maut, bukannya Allah bilang iya, tetapi Allah bilang tidak akan menunda kematian seseorang jika waktunya sudah tiba. Kenapa? Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah itu maha tahu, Allah itu maha waspada dengan apa yang kau akan kerjakan. Artinya, kalau memang orang itu tidak baik sepanjang hidupnya, walaupun diberikan usia 1000 tahun ke depan, tetap akan kembali melakukan hal-hal yang tidak baik. Oleh karenanya di situ Allah tidak menggunakan alimun, tapi khabirun. Allah maha waspada, Allah maha tahu dengan apa yang akan kau kerjakan. Kau minta tunda kehidupan, padahal usia kamu pun meninggal di usia 80-90 tahun, sudah banyak waktu untuk beramal soleh. Tetapi dengan godaan setan, bujukan setan, khutwah setan, bujuk rayu mereka diikuti, akhirnya manusia banyak yang salah jalan, dan ketika hidup menjelang meninggalnya tanpa bertaubat, dan akhirnya penyesalan demi penyesalan yang ada. Dan ketika penyesalan itu berakhir, ketika sakratul maut, tidak ada guna untuk dilakukannya. Karena itulah, dari sisa-sisa usia yang ada, mari kita gunakan untuk bertaubat, kita melengkapi amal soleh kita. Mari bersama saya dengan seluruh jamaah yang hadir, dengan guru-guru kita yang ada, mari kita saling tausiah, saling memberikan nasihat, saling membantu, ta'awuniyah dan tarahumiyah. Kita saling menyayangi, kita saling menasehati, agar kita bisa menepati sirotol mustaqim, jalan yang betul-betul lurus, jalan yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga pada akhirnya ketika akhir hayat kita diampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kondisi kita husnul khotimah, di mana dosa diampuni dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha hafizu ala ta'at wa huduril jumu'ati wal jama'at. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa'lamu annallaha ta'ala shalla ala nabi qadima. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajmain.
wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin wansuril islam wal muslimin wa ahlikil karumatal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'annal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wasadaida wal mihana ma zahara minha wa ma baton min baladina Indonesia hadza wa min buldanil muslimina khosoh innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yadhkurkum was'alu min fadli yutikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.